Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar IPS tema 6 cita-citaku tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui bila dimanfaatkan tidak akan habis, kemudian dapat dipulihkan kembali keberadaannya dalam jangka waktu tertentu. Di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada dua ya, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Untuk sumber daya alam hayati, itu hewan dan tumbuhan, sedangkan sumber daya alam non-hayati ada tanah, sinar matahari, dan air. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dapat dipulihkan keberadaannya dengan cara ditanam bibitnya. Hewan dapat dipulihkan keberadaannya dengan cara diperkembangbiakkan. Di sini, sumber daya alam hayati ada pertanian, yaitu bercocok tanam atau budidaya tanaman. Contohnya padi dan palawija. Kemudian perkebunan, yaitu pertanian pada lahan kering. Contohnya ada perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit. Yang selanjutnya adalah peternakan, yaitu memelihara dan mengembangbiakkan hewan ternak. Di sini hewan ternak ada tiga, hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Hewan besar contohnya sapi, hewan kecil contohnya kambing, dan unggas contohnya bebek, ayam. Kemudian perikanan, yaitu pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Perikanan ini ada perikanan darat dan perikanan laut. Untuk perikanan darat, itu perikanan yang ada di darat, seperti di kolam, kemudian juga ada di sawah. Dan perikanan laut itu yang ada di laut, seperti laut lepas. Di sini contohnya adalah perikanan darat yang ada di sawah. Selanjutnya adalah kehutanan. Hutan dihuni berbagai jenis pepohonan. Di sini dibagi menjadi tiga, ada hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan mangrove. Hutan hujan tropis yaitu terdapat berbagai jenis pepohonan yang tumbuh di sana. Dan hutan hujan musim adalah hutan yang tumbuhannya pada musim kemarau daunnya akan meranggas, sedangkan pada musim hujan daunnya akan tumbuh kembali. Contohnya yaitu hutan pohon jati. Selanjutnya hutan mangrove atau bakau itu berada di daerah pantai yang berlumpur. Ini ya, contohnya ada hutan mangrove. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda tidak hidup seperti tanah, sinar matahari, dan air. Sumber daya alam non-hayati ini keberadaannya di alam tidak akan habis karena bersifat kekal. Ini tanah, kemudian sinar matahari, dan air. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu disebabkan pengaruh alam dengan wujud seperti arang atau batu. Ini contohnya. Kemudian minyak bumi berasal dari plankton dan jasad-jasad renik yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Oke anak-anak, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan habis.
Sumber daya alam ini tidak dapat dipulihkan, dan jika dapat dipulihkan pun akan memerlukan waktu yang sangat lama, mencapai ratusan juta tahun lalu. Ini ya, seperti batu bara dan minyak bumi ini dari zaman purba. Selanjutnya contohnya ada besi, emas, dan aspal. Besi merupakan endapan logam yang berwarna putih. Biji besi dimanfaatkan sebagai bahan baku peralatan rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Ini salah satu contoh tambang besi. Kemudian ada emas dan perak, merupakan bahan tambang yang digunakan sebagai perhiasan, uang logam, barang kerajinan, harta simpanan. Pertambangan emas dikelola oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan pertambangan rakyat yang dilakukan secara tradisional. Selanjutnya aspal, merupakan sisa-sisa penyulingan dari minyak bumi. Nah, biasanya untuk pengeras jalan. Oke anak-anak, untuk tugasnya, carilah informasi dari berbagai sumber, baik buku, koran, majalah, ataupun internet tentang sumber daya alam yang ada di daerahmu. Amatilah sumber daya alam yang kamu peroleh, lalu kelompokkan dengan membuat tabel seperti di samping. Ini ya, ditulis di buku tulismu. Oke. Nah, sumber daya alam sebaiknya dimanfaatkan dengan bijak untuk kepentingan dan kelangsungan hidup umat manusia. Pemanfaatannya tidak boleh merusak lingkungan dan harus memperhatikan kelestariannya. Sekian pembelajaran IPS pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Tika. Bila ada kurangnya dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.